wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih, yang mana fungsi dari kita membahas kaidah-kaidah fikih adalah agar kita bisa mengetahui satu kaidah dan kita bisa fabarakallahu fikum mengetahui solusi dari sekian banyak masalah. Ini keuntungan satu kaidah fikih itu bahwa ternyata bisa mencakup sekian banyak faidah-faidah atau masalah-masalah fikih. Dan nanti kita akan bahas satu persatu kaidah-kaidah tersebut. Dan fabarakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam Ar-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan di hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amalan itu tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala meniru kebiasaan para ulama dalam kitab-kitab mereka yang dibahas pertama kali adalah pembahasan masalah niat. Karena niat inilah fa barakallahu fikum sangat penting. Dengan seorang akan diberi pahala, seorang akan jatuh dalam perbuatan dosa, seorang akan mendapatkan perbuatan yang luar biasa atau bahkan malah sebaliknya sia-sia, dan semua itu tergantung dari niatnya. Oleh karena itu fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang akan kita bahas pada hari ini adalah al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dengan niat dan maksud tujuannya. Pembahasan niat adalah sangat penting. Kenapa demikian? Karena fa barakallahu fikum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan annaha tadkhulu fi 70 baban min abwabi al-fiqh. Permasalahan niat ini telah masuk di dalam 70 bab di dalam bab-bab fikih. Sebenarnya fa barakallahu fikum masalah niat itu bukan cuma 70, namun masuk di dalam 70 bab-bab penting. Dan masalah niat ini fa barakallahu fikum bukan cuma masuk dalam bab fikih, tetapi juga masuk dalam bab akidah, masuk dalam bab muamalah. Dan ini fa barakallahu fikum sangat penting. Ketika ada seorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, apakah dia kafir? Tentunya al-umur bimaqasidha. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau dia mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa akan ancaman yang akan diberikan atau diancamkan kepada dirinya sehingga dia mengucapkan kalimat kufur, maka apa? Tentunya tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena al-umur bimaqasidha. Segala sesuatu, segala perkara dilihat dari maksud dan tujuan dia melakukannya. Sehingga apa? Barakallahu fikum dalam media juga dalam masalah muamalah. Nanti kita sebutkan seperti ada orang, ya, aku jual mobil saya, ya, dengan harga 200.000. Makul enggak, Pak? Ada orang jual mobil Pajero atau R3 dengan 200.000. Enggak mungkin kan? Langsung udah saya beli. Saya cuma bercanda. Loh, kok bisa? Ya kan, anak cuma bercanda, anak nggak niat apa? Menjual bener-bener. Masa R3 Pajero dihargai dengan 200.000? Barakallahu fikum, kita katakan al-umur bimaqasidiha. Semua itu tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya
bercanda dan memang ada karinahnya, nggak mungkin kan R3 atau Pajero dijual dengan harga 200.000. Sehingga ternyata Pak, niat ini masuk juga dalam bab masalah muamalah. Demikian juga ketika seorang suami mengatakan kalimat tolak, ya, dengan kalimat yang berbeda, ini juga kembali kepada niatnya. Inilah yang akan kita kupas. Bab niat sekali adalah bab yang sangat penting yang harus kita kuasai. Kenapa? Karena barakallahu fikum ini berkaitan dengan apa? Dengan masalah fikih kita, akidah kita, dan muamalah kita. Nah, mari kita bahas satu persatu permasalahan tentang niat. Barakallahu fikum, niat itu adalah imbi'athu al-qalbi, dorongan hati untuk melakukan sesuatu, baik yang dilakukan adalah ucapan maupun perbuatan. Ketika orang berjalan ke depan, itu udah punya niat gak Pak? Ada niat pasti. Gak mungkin badan kita bergerak ke suatu tempat tanpa adanya niat. Dorongan badan kita mengucapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, pasti Pak sudah ada Pak dorongan di dalam hati. Gak mungkin, loh kok tiba-tiba aku di kamar mandi ya? Aneh, wah kan gak mungkin. Pasti Pak, dia ketika berjalan ke kamar mandi pasti Pak pengen buang hajat. Gak mungkin tiba-tiba dia sadar, loh kok aku tiba-tiba di sini? Ada apa ini? Oh berarti mungkin kesurupan. Kok bisa Pak berjalan ke suatu tempat tapi apa? Tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba jalan sendiri ke situ. Orang yang normal, barakallahu fikum, ketika dia melakukan sesuatu pasti sudah didorong, dibarengi Pak, atau didahului oleh sebuah niat yang ada di dalam hati. Sehingga barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat ini barakallahu fikum harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena barakallahu fikum niat inilah yang akan menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, sehingga kaidah al-umur bi maqasidiha artinya pada anna jami'a aqwalil mukallaf wa af'alihi takhtalifu nataijuha wa thimaruha wa ahkamuha asy-syar'iyyah bi ikhtilafi qasdil insan wa ghayatihi min hadhil aqwal wal af'al. Artinya bahwasanya seluruh ucapan-ucapan manusia yang dibebani syariat maupun perbuatannya itu berbeda-beda hasil dari apa? Perbuatan perkataannya, buah dari ucapan dan perkataannya, demikian juga hukumnya, semua itu berbeda dengan apa? Kenapa? Disebabkan perbedaan niat. Nanti kita akan satu persatu. Satu perbuatan dilakukan oleh 3 orang, ternyata Pak, satu mendapat dosa, satu mendapatkan pahala, satunya nggak dapat apa-apa. Padahal perbuatannya satu. Faham? Jadi barakallahu seluruh perbuatan manusia, apakah itu bentuknya ucapan ataukah perbuatan, itu ternyata Pak berbeda-beda hasilnya, berbeda hukumnya, berbeda apa? Akibat atau kesudahannya. Dengan apa? Dengan apa? Perbedaan niatnya masing-masing. Satu perbuatan dilakukan oleh 3 orang, ternyata Pak satu mendapat pahala, satu mendapatkan dosa, satu tidak mendapatkan apa-apa, nggak berdosa, nggak berpahala, padahal satu perbuatan. Dan ternyata itu semua diakibatkan, disebabkan karena apa? Perbedaan niat mereka. Apa dalil tentang kaidah ini bahwasanya segala perkara itu tergantung dengan niatnya? Jelas. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Wa ma umiru, tidaklah mereka orang-orang beriman diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan semua ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Semua orang-orang Islam, semua manusia diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memurnikan ibadahnya, niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Hanyalah untuk Allah agama yang murni, agama yang ikhlas. Fa barakallahu fikum. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Kembali Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Fa'budillah, maka beribadalah kepada Allah mukhlishan lahud-din, dengan ikhlas. Jangan diiringi ada tendensi dari dunia atau barakallahu fikum yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratu ilallah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan satu kaidah, apa itu? Tentang niat, yaitu apa? Sesungguhnya innamal a'malu biniyat, sesungguhnya segala perbuatan amalan itu tergantung niatnya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka kata Nabi menyebutkan dua orang yang berbuat satu perbuatan. Bila menyebutkan apa? Ada dua orang melakukan sebuah amalan yang sama-sama amalannya, tapi ternyata apa? Balasannya berbeda. Bila mengatakan faman kanat, yang pertama hijratuhu ila Allahi wa rasul fahijratu illallah wa rasulih. Barang siapa yang dia berhijrah keluar dari agama, keluar dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari kekufuran kepada masuk Islam, atau dari barakallahu fikum dari kesesatan kepada kebenaran, hijrah menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya niatnya karena Allah, fahijratu illallah wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan surga. Kemudian yang kedua, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah masuk Islam untuk dunia, masuk Islam untuk wanita yang ingin dia nikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan kembali kepada yang dia niatkan, yaitu kembali kepada dunia dan wanita yang ingin nikahi. Coba perhatikan kaum muslimin, satu perbuatan dilakukan oleh dua orang, ternyata apa? Yang satu mendapatkan pahala, yang satu hanya mendapatkan dunia atau wanita yang dia cari. Dan ini semua apa? Karena sebuah niat. Niat akan fabarakallahu fikum merubah sebuah hukum. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang lainnya tentang masalah niat yang sangat penting adalah Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha wa lahu sadaqah, barang siapa yang menafkahi istrinya, anaknya dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, maka akan sedekah. Kenapa? Karena ada orang yang menafkahi istrinya apa? Karena sekedar apa? Melaksanakan kebiasaan manusia, namanya orang suami ya ngasih istri duit, tapi nggak ada niat apa? Ibadah, hanya sekedar apa? Menunaikan kewajiban saja, nggak ada apa? Mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu di sini Nabi barang siapa yang menafkahi istrinya dan anaknya walaupun cuma satu sok nasi, tetapi semua itu diniatkan dalam apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sadaqah, maka itu dinilai sebagai sedekah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ini barakallahu di antara dalil-dalil tentang pentingnya niat, dan niat itu semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sekarang kita mulai masuk pembahasan masalah niat. Yang pertama, syurutun niyah, syarat-syarat niat. Apa sih syarat niat? Yang pertama adalah al-Islam. Yang punya niat adalah orang Islam. Apabila ada orang beribadah atau melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu bukan muncul dari orang Islam, tidak akan mendapatkan pahala. Misalnya ada orang kafir non muslim sedekah, dapat pahala nggak Pak? Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia belum muslim, nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Makanya Allah mengatakan amilatun nasibah, amalannya sia-sia. Kenapa? Karena nggak dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama adalah Islam. Ada orang non muslim menghormati, ini waktunya Ramadan, yuk kita puasa yuk. Wah, orang-orang non muslim juga puasa. Ya, niatnya apa? Niatnya ingin menghormati, apa dapat pahala Pak? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena belum masuk Islam. Jadi syarat niat itu berbuah surga pahala adalah apa? Ketika dia adalah orang muslim. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua adalah al-aql. Akal. Yang meniatkan itulah orang yang berakal. Kalau seandainya ada orang gila sholat, sah nggak sholatnya? Tidak. Walaupun apa? Dia pengen sholat, tapi Pak, niatnya berasal dari orang yang tidak berakal. Makanya barakallahu, orang-orang yang minum khamar sedang mabuk gak boleh Pak sholat. Entum gak boleh kalian mendekati sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan kondisi apa? Mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk gak sadar dengan apa yang dia ucapkan, gak sah. Syarat yang kedua apa tadi? Yaitu apa? Berakal. Sehingga ketika ada orang gila melakukan jual beli, gak jual belinya Pak? Gak sah. Misalnya ada orang gila jual mobilnya atau motornya atau emasnya, Pak beli saya berapa? Terserah, ayo beli. Sambil tertawa-tawa dibeli 100.000 ya. Kemudian ahli warisnya nanya, nak mana emasnya? Kepada anak gila, dia nunjuk-nunjuk ke orang. Barakallahu fikum, apakah sah muamalah jual belinya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena akad jual beli barakallahu fikum dari apa? Orang gila. Orang gila nggak punya apa? Yang benar di dalam apa? Berjual beli. Coba kalau dia sadar, berakal, kira-kira berani nggak jual emas 10 gram dengan harga 100.000? Nggak mungkin. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. At-tamyiz adalah barakallahu fikum, seorang anak yang bisa membedakan ketika apa? Ditanya, nak habis kok apa? Iktidal, bentar. Berarti dia mumayyiz. Ya, apa itu mumayyiz? Bisa membedakan, bisa tahu urutan-urutan dari ibadah-ibadah tersebut. Tetapi kalau ada anak habis sujud ruku, habis ruku salam, berarti ini belum mumayyiz. Nah, kalau ada anak yang seperti ini, fabarakallahu, maka ketika dia melakukan jual beli, maka Pak, jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena Pak, namanya anak kecil, nggak ada niat yang lurus dalam jual belinya. Misalnya dia bawa sepeda, mau nggak sepedanya dijual dengan ini coklat, ya enak ini, iya, udah lepas. Nak sepedanya mana? Dijual, nih dapat coklat, cari. Maaf, kenapa? Anda berjual beli berinteraksi dengan anak kecil yang masih umur 4 tahun, mayis, nggak tahu harga sepeda itu berapa. Mohon maaf, jual belinya sah. Jadi syarat yang keempat apa tadi?
Yang ketiga at-tamyiz. Dan biasanya umur mumayyiz itu umur 7 tahun. Biasanya umur tamyiz adalah umur 7 tahun. Apakah di sana ada ibadah yang tidak dipersyaratkan tamyiz? Ada, yaitu ibadah haji dan umroh. Apabila ada seorang ibu bawa bayinya untuk umroh atau haji, barakallahu fikum, maka apa? Sah haji bayi tersebut. Tetapi apakah sudah menggugurkan hajinya dia? Jawabannya tidak, karena belum mukallaf. Tapi sah gak ibadah hajinya? Sah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan kepada seorang perempuan yang berhaji dengan bayinya, maka Nabi mengatakan, na'am walaki ajrun, ya, itu dianggap haji dan engkau mendapat pahala. Itu Pak. Jadi ada ibadah yang ternyata tidak dibenarkan at-tamyiz. Ternyata itu? Haji dan umrah. Kemudian barakallahu syarat yang keempat, ada al-ilmu bil manwi. Mengilmui apa yang akan mengetahui apa yang akan diamalkan. Apabila barakallahu fikum dia mengamalkan sesuatu nggak tahu apa yang diamalkan, maka tidaklah sah perbuatan atau barakallahu fikum amalannya. Misalnya tahu ini wajib, ini sunnah, hentum mengetahui amalan-amalan tersebut, oh ini wajib, oh ini sunnah, ini barakallahu fikum ibadah, ini bukan ibadah. Ini syarat yang keempat. Harus tahu ini ibadah, ini kebiasaan, ini wajib, ini sunnah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah alla ya'ti munafin baina niyah wal manwi. Ada hal-hal yang membatalkan antara niat dan yang atau hal yang akan dilakukan atau diamalkan. Misalnya sholat, nggak ada niat untuk membatalkan sholat. Nanti kan ada kapan sholat itu bisa batal dengan sebab niat. Jadi selama tidak ada yang membatalkan, misalnya ya, contohnya ada orang wanita puasa ternyata haid di tengah-tengah puasanya, maka batal nggak? Batal, walaupun dia sudah punya niat, puasanya tidak sah. Dianggap harus membayar di hari yang lainnya. Fahimtum? Atau dia sholat tapi kemudian murtad. Fahimtum? Maka batal nggak puasanya, sholatnya atau puasanya? Maka jawabannya batal. Kenapa? Karena ada yang membatalkan antara niat dan perbuatannya. Jadi nggak boleh ada hal-hal yang membatalkan antara niat dan perbuatannya. Ini syarat yang kelima. Kemudian apa sih faidah kita mengkaji masalah niat? Kita akan sebutkan satu persatu faidah-faidahnya. Yang pertama, faidah dari sebuah kajian tentang yang pertama adalah tamyizu al-ibadat ba'duha an ba'd. Tujuannya kita belajar masalah ini adalah untuk membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Misalnya fa barakallahu fikum, ada orang sholat qobliyah subuh berapa Pak? 2 rakaat. Sholat subuh berapa? 2 rakaat. Bagaimana kita membedakan ini qobliyah subuh, ini sholat subuh? Dari mana Pak? Dari niatnya. Jadi dengan niat kita bisa membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Sehingga barakallahu fikum, ini sangat penting. Ada orang masuk langsung tahiyatul masjid, niatnya tahiyatul masjid, dan niat sholat qobliyah karena memang belum waktunya. Kemudian dia setelah adzan 2 rakaat qobliyah zuhur misalnya. Hentum dari mana kita ini rawatib? Dari niat. Dengan niat akan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, faidah yang kedua adalah
Tamyizul ibadat 'anil 'adat. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia. Misalnya ada orang puasa, ya, satunya dalam rangka puasa Senin Kamis, satunya puasa operasi. Ya jadi kebiasaan ya, kalau ada orang operasi harus puasa. Kira-kira yang puasanya karena mau operasi diberi pahala nggak Pak? Diberi pahala. Yang puasanya karena puasa Senin Kamis diberi pahala. Berarti Pak, dengan niat bisa Pak terbedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ada orang siang-siang wudhu dalam rangka Pak untuk biar seger. Satunya Pak wudhu ingin membaca Al-Quran. Yang satu diberi pahala nggak si A ini? Yang pertama nggak diberi pahala karena hanya untuk apa? Seger-seger saja wudhunya. Yang kedua diberi pahala, diberi pahala. Sehingga barakallahu fikum dengan niat akan apa? Terlihat antara ibadah dengan kebiasaan. Makanya para ulama apabila ingin kebiasaanmu bernilai ibadah, maka Pak niatkan semua kebiasaanmu untuk ibadah. Orang minum glek-glek ngilangin aus. Yang satunya, anak mau minum mau biar apa? Nanti sholatnya kuat, nggak capek. Ada orang makan biar apa? Biar kuat ibadahnya. Ada orang makan apa? Biar kuat kerjanya. Tadinya Pak beda-beda. Yang satu mendapatkan pahala walaupun apa? Sekedar dari sebuah makanan, tapi niatnya Pak agar sholatnya, ibadahnya kuat. Tetapi makan hanya sekedar kenyang, biar apa? Kuat jalannya, kuat larinya. Tidak mendapatkan pahala. Dan ini semua terpengaruh oleh sebuah niat. Tadi yang telah saya sebutkan, ada orang melakukan perbuatannya sama, 3 A, B, C. Si A mendapatkan pahala, si B mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa, si C malah mendapatkan dosa. Misalnya A, B, C ke masjid, tiga-tiganya ke masjid. Ternyata Pak, yang satu diberi pahala sama Allah, yang kedua ternyata mendapatkan dosa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satunya ternyata nggak dapat apa-apa, nggak berdosa, juga nggak dapat pahala. Si A yang dapat pahala datang ke masjid apa? Untuk barakallahu fikum sholat. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk itikaf ke masjid, diberi pahala. Si B dapat dosa. Masjid untuk apa? Untuk nyolong sound system. Sepi, ngambil mencuri sound systemnya masjid atau kotak amal masjid ke masjid, tapi niatnya apa? Mau mencuri. Berdosa? Dia berdosa dengan niat dan perbuatannya. Yang ketiga, fa barakallahu fikum, ternyata Pak hanya sekedar janjian sama teman-temannya, nanti kita jalan-jalan yuk, kumpul di Masjid Al-Ikhlas. Ngumpul di Masjid Al-Ikhlas. Dapat pahala Pak? Enggak dapat pahala. Hanya perkara mubah aja, ngumpul di masjid boleh. Karena untuk mau jalan-jalan sehingga enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kenapa? Karena amalannya adalah amalan mubah-mubah saja. Jadi fa barakum, hati-hati. Ternyata Pak, fa barakum, niat itu sangat berpengaruh pada pahala atau dosanya seseorang. Jadi fa barakum fikum, ketika Anda sedang melakukan perbuatan yang mubah-mubah saja, adat kebiasaan, kalau ingin menjadi pahala maka bangun niat itu untuk ibadah. Orang tidur bisa beribadah Pak, jadi ibadah bisa. Orang tidur bisa menjadi bernilai ibadah. Ketika Pak? Ketika diniatkan, anak mau tidurlah biar nanti bisa tahajud di malam hari. Anak mau tidurlah, kenapa? Daripada saya ngumpul ngobrol menggibai orang, mendingan apa? Puasanya tak buat tidur sejenak, biar apa? Menjauh dari banyak ngobrol-ngobrol tidak bermanfaat. Berpahala dengan niat dari sebuah tidur. Demikian juga masalah makan, demikian juga mandi saja Pak adalah kebiasaan. Tapi ketika kita niatnya anak mau mandi, buat apa? Biar sholat khusyuk dan juga gak mengganggu badannya orang lain, ya. Badan kita gak mengganggu orang lain. Sholat
apalagi minyak wangi, masya Allah, orang ini wangi banget, ya, dapat pahala dari sebuah mandi. Jadi kita bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Faedah yang ketiga adalah al-ikhlasu lillah. Niat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila niatnya ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mendapatkan pahala. Orang jual beli, orang bermuamalah, ternyata muamalahnya nggak dibangun di atas tuntunan Islam, dapat pahala? Nggak dapat pahala. Demikian juga ibadah, demikian juga akidah. Semua harus dibangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah barakallahu fikum yang keempat dari sebuah niat adalah satu ibadah bisa mendapatkan 2-3 pahala ibadah. Satu ibadah bisa mendapatkan 2-3 pahala sebuah ibadah. Satu contoh, misalnya kita ingin sholat tahiyatul masjid, dan ternyata saya juga pengen saya tadi habis berwudu, ada rokaat setelah berwudu, ada rokaat masjid, ada rokaat rawatib sebelum zuhur. Bisa nggak dikerjakan 2 rokaat mencakup 3 hal ini? Jawabannya bisa. Yang penting niat. Kenapa? Karena semua ibadah ini laisa maqsudan li dzatihi. Bukan terkait dengan waktu atau zaman. Tahiyatul masjid itu intinya jangan duduk sebelum sholat. Sholat setelah berwudu, intinya kalau kamu sholat 2 rakaat setelah berwudu sudah dianggap melaksanakan sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Rawatib itu adalah rangkaian dari sebuah sholat sebelum sholat wajib. Ketika Anda mau rawatib, diniatkan tahiyatul masjid dan juga 2 rakaat setelah berwudu, dapat apa tidak? Dapat 2 rakaat bisa mendapatkan 3 pahala sholat. Dengan dengan niat. Yang penting sholat tersebut bukan karena bukan laisa muayyanan. Artinya gak dituntut waktunya. Tetapi seadanya maksud dari dzati, memang itu sudah tuntutan syariat Islam, waktunya jam sekian, kemudian digabungkan, boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya Anda belum sholat zuhur, kita gabung sholat asar misalnya, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Masing-masing sudah dituntut untuk dikerjakan sendiri, nggak bisa digabungkan. Maksud barakalaikum kaidah at-tadakhul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kelima dari sebuah niat, husul ats-tsawab, perolehnya pahala dari sebuah amalan. Dengan niat orang akan mendapatkan pahala. Ketika amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah amalan yang mubah ketika dibangun di atas niat yang baik akan mendapatkan pahala. Ingat Pak, kisah seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Ketika dia sedang minum dengan sendalnya atau sepatunya, dia minum, kemudian hilang dahaganya. Tiba-tiba ada anjing yang sedang kehausan, gak bisa masuk ke dalam tempat air untuk saking dalamnya. Kalau nggak ditolong mati ini anjing ini. Dengan niat baik ingin menyelamatkan nyawa anjing tersebut, perempuan itu turun lagi ke bawah untuk mengambil air dan kemudian diberikan kepada seekor anjing tersebut. Kata Nabi SAW, dakholatil mar'atu, wanita itu masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan sebab dia punya niat baik menolong seekor anjing. Walaupun hanya sekedar memberi minum kepada seekor anjing, tapi niatnya adalah kebaikan, menyelamatkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah mengampuni semua dosa-dosa zinanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini semua tadi karena niat. Kemudian fa barakallahu fikum kaum muslimin rahiman rahimakumullah.
Di mana mahaluniyah? Di mana tempatnya niat? Apakah perlu diucapkan ataukah cukup dari hati? Jawabannya para ulama sepakat. Seluruh ulama madhab Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, kemudian apa? Al-Malikiyah, semua sepakat bahwasanya tempatnya niat itu di dalam hati, perlu diucapkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bila tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, semua 4 madhab, Syafi'iyahnya, Hanabilahnya, Malikiyahnya, Hanafiyahnya, semua sepakat bahwasanya niat itu adalah tempatnya di dalam hati, nggak perlu dilafadzkan. Sehingga barakallahu ketika Anda beribadah, apapun ibadahnya nggak perlu dilafadzkan. Misalnya ana mau wudu, nggak perlu aku niat mau wudu ya Allah karena engkau, kemudian berwudu, nggak perlu. Kenapa? Ketika Anda sudah menuju ke tempat wudu, pasti ada niat untuk berwudu. Nggak perlu segala diucapkan. Kenapa? Dengan mengucapkan lafaz-lafaz ibadah kita justru barakallahu fikum seperti orang, kata para ulama, maaf saja, seperti orang gila. Kenapa? Kok ngapain dilafadzkan? Kan sudah engkau bergerak ke situ, berarti Anda sudah punya niat. Misalnya antum mau wudu, aku mau berwudu, wudu. Aku mau makan, aku mau minum. Ini barakallahu fikum kalau dilihat kepada orang yang berakal, tentunya nggak masuk akal. Antum mau berbuat kok kemudian mau dulu. Ya ini niat. Lah, niat itulah di dalam hati. Ketika engkau mengangkat gelas, tentunya sudah ada niatan pengen minum, ngapain kemudian dilafadzkan? Justru kata para ulama fihi takalluf. Dan ternyata kalau kita lihat dari sekian banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, gak ada satupun dalil hadis yang sahih tentang syariatnya menggunakan niat dalam sekian ibadah. Salat nawaitu, wudu kalau barakallahu fikum, kalau wudu nawaitu wudu'a ya li rafil hadath, itu tidak perlu. Kenapa? Karena lafaz seperti ini tidak ada tuntunannya sama sekali dalam Islam. Coba cari di searching di Google, hadis ini riwayat apa? Gak akan dapat. Itu cuma buatannya orang-orang Indonesia. Silakan Bapak ke luar negeri, ke Saudi, ke Mesir, ke negara-negara Islam, apa didapatkan lafaz seperti itu? Tidak didapatkan. Kenapa? Karena itu cuma buat lokalan kita. Jadi barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat kutub kitab hadis, semua ibadah gak perlu namanya ada lafaz-lafaz tertentu. Ya, kenapa? Karena ini memberatkan diri. Mau salat, nawai usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ada amamuma lillahi ta'ala. Ini memberatkan. Khawatirnya akhirnya salah. Kalau salah maka bisa bahaya. Antum barakallahu pengen maghrib tapi lafalkan soal isya karena nggak tahu bahasa Arab. Antum hanya batal salatnya, malah memberatkan. Barakallahu ketika engkau bergerak menghadap kiblat mau sholat, tentunya sudah terbetik, sudah ada niat untuk sholat. Yang apa kemudian diucapkan? Justru ini akan memberatkan diri kita. Mau zakat, nawaitu wa'atuz zakata. Mau saum, nawaitu sama godin. Ya, ini suara kalau kita perhatikan kaum muslimin tidak ada tuntunannya sama sekali dalam Islam. Silakan dicari di Google, apa ada hadis yang menyatakan seperti ini? Jawabannya pasti tidak akan dapat. Kenapa? Karena cuma buatan barakallahu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam. Mohon maaf saja, ini penting masalah ibadah. Ibadah itu bukan tontonan tapi tuntunan. Tentunya setiap gerakan kita, niat kita, lafaz kita, gerakan amalan ibadah kita, apakah itu puasanya, sholatnya dan yang lain sebagainya, tentunya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedahnya Rasul diutus kalau nggak untuk diikuti? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti kanjeng Nabi dan jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Perhatikan, sahabat ibnu Mas'ud sudah mengingatkan kita. Dengan
Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah kanjeng Nabi dan jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan ketika itu setelah meninggal Nabi alaihi salatu wasalam memberikan wasiat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lainnya, karena Imam Syafi'i murid beliau. Beliau mengatakan barang siapa yang masih membuat perkara-perkara baru di dalam agama ini, maka sungguh kata beliau telah mengkhianati Rasulullah SAW, telah menuduh Nabi alaihi wasallam berkhianat. Perhatikan, orang yang beribadah dengan cara-cara yang baru yang nggak pernah dituntun oleh Rasulullah SAW, secara tidak langsung telah menuduh dua tuduhan yang keji. Pertama, menuduh berkhianat. Kenapa? Zikir ini, lafaz niat ini kok nggak pernah diajarkan oleh Nabi? Kan ini bagus ini. Wah, berarti apa? Nabi lupa atau Nabi apa? Berkhianat, nggak menyampaikan risalah-risalah penting ini. Ini tuduhan pertama. Ketika kita beribadah dengan ibadah yang bukan berasal dari Rasulullah, berarti menuduh Nabi berkhianat karena ada ibadah yang belum disampaikan kepada umatnya yang hanya diketahui oleh Anda. Yang kedua, menuduh Nabi itu bodoh. Kenapa? Oh bagus kok nggak diajarkan kepada umatnya. Berarti Pak, Anda mengklaim tidak Anda lebih pintar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bikin lafaz-lafaznya seperti ini? Oh ini bagus. Oh berarti Nabi nggak bagus. Kenapa? Niatnya apa? Lafaznya dalam hati saja. Iya nggak bagus. Nah, langsung seperti itu. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hati-hati. Ibadah barakallahu bukan main-main. Tujuannya Allah mengutus Nabi untuk diikuti, untuk dituntuni, bukan cuma ditontoni. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, masalah niat. Kapan niat itu dilakukan? Jawabannya tentunya ketika akan melakukan suatu perbuatan. Kapan waktu niat itu? Jawabannya adalah an-niyah an takuna muqarinah lil fi'li al-manwi. Niat itu pada dasarnya diiringi, dibetik, dilakukan apa? Ketika akan melakukan suatu perbuatan. Ini hukum asalnya. Misalnya Anda mau sholat ke masjid, ya ketika Anda sudah berdiri pasti Pak sudah niat sholat atau mau tentunya Pak sudah niat untuk sholat. Ya sudah, tinggal Allahu Akbar. Islam itu mudah Pak. Paham tuh Pak? Jadi Islam itulah agama yang mudah. Gak ada namanya Pak mengajarkan sesuatu yang sulit. Oh sudah berdiri kok ngapain kamu mudah Pak? Saya mau tanya, lafadznya maghrib gimana ya? Lupa. Hanya Pak, ribet. Islam menuntutkan ketika Anda sudah mau juga Allahu Akbar, cukup langsung takbir. Kenapa? Karena Anda sudah punya niat untuk sholat. Kan gak mungkin Anda menghadap kiblat kemudian apa? Tidak ada untuk sholat. Fabarakallahu ini bahasanya. Terkadang niat itu Pak jauh sebelum dilakukan apa? Lakukan ibadah seperti Pak niat puasa. Paham itu Pak? Ya kita kan dari ibadah Isya Pak, kita Pak, wah besok aku mau puasa. Padahal Pak besok boleh. Ya terkadang jauh dari perbuatannya. Nah, taib ini mungkin yang bisa kami sampaikan di sesi yang pertama, dan insya Allah ta'ala kita akan barakallahu fikum sebutkan permasalahan yang selanjutnya di sesi kedua tentang hal-hal atau amalan apa saja yang dipersyaratkan kepadanya niat, dan apa saja amalan-amalan yang nggak perlu adanya niat. Nah, wallahu alam bissawab. Insyaallah dilanjut setelah salat Isya. Tafadhalu, adzan memandangkan. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Ustaz. Ustaz tengah kati kursi. Sini. Pas. Ya. Balik. Balik. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang niat. Masalah selanjutnya adalah ma la yushtarat atau ma la tushtarat lahu an-niyah. Apa saja yang tidak dipersyaratkan padanya niat. Di sana ada beberapa hal-hal atau perbuatan yang tidak dipersyaratkan padanya niat. Yang pertama, at-turuk, perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Seperti apa? Seperti membuang najis. Apabila ada seorang, misalnya di bajunya ada najis, ketika dia sedang pergi hujan, nah hujan itu membasahi bajunya, dan ternyata air hujan tersebut menghilangkan najis yang ada di bajunya, padahal dia nggak punya apa? Menghilangkan najis. Apakah bajunya dianggap suci? Jawabannya na'am. Kenapa? Karena apa? Dalam menghilangkan najis nggak perlu dipersyaratkan padanya niat. Kapan dia hilang dengan sendirinya walaupun nggak diniati kita menghilangkannya, apa? Dianggap sah, dianggap telah suci. Misalnya di masjid ada kencing, kita belum membersihkannya, tiba-tiba ada hujan. Air hujan itu ternyata apa? Mengenangi tempat yang terkena najis, kemudian hilang najis tersebut dengan air hujan. Apakah dianggap tempat masjid tersebut suci? Jawabannya na'am. Walaupun takmir masjid atau DKM-nya atau marbotnya nggak meniatkan membersihkan najis. Jadi, fabarakallahu ini yang pertama. Kemudian fabarakallahu fikum, hal-hal yang tidak dipersyaratkan pada niat adalah ketika ada ibadah yang gak mungkin akan dinilai sebagai kebiasaan. Misalnya al-khauf, takut kepada Allah, gak perlu niat. Ya Allah, aku niatkan takut kepadamu ya Allah, gak perlu niat. Demikian juga tawakal, kan gak mungkin tawakal itu jadi kebiasaan yang gak bernilai ibadah. Atau barakallahu fikum baca Al-Quran, tentunya apa? Gak mungkin orang membaca Al-Quran dengan niat seperti membaca Quran. Pasti apa? Barakallahu fikum, niatnya apa? Ibadah. Sehingga apa? Kalau memang ibadah itu gak mungkin diniatkan keberhasilan ibadah, maka apa? Tidak dipersyaratkan padanya niat. Gak perlu banyak aku membaca Quran, ya Allah nawaitu uridu an aqra al-Quran lillahi ta'ala misalnya. Gak perlu kita melafalkan dengan lafaz tersebut. Sehingga fa barakallahu fikum,
Ini jenis yang kedua. Apa yang tidak dipasangkan padanya? Niat. Yang ketiga adalah makana naf'uhu muta'addiyan, apabila perbuatan itu manfaatnya untuk orang lain juga atau untuk yang lainnya, walaupun dia nggak meniatkannya. Maka apa? Ketika ternyata apa yang kita punya bermanfaat untuk orang lain, padahal kita apa? Nggak meniatkan untuk ngasih orang lain, maka apa? Kita mendapatkan pahalanya walaupun kita nggak meniatkannya. Misalnya dalam hadis, perhatikan, Nabi alaihi salatu bersabda, "Ma min ahadin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw hayawanun illa kutiba lahu bidzalika ajrun." Tidaklah seseorang yang menanam sebuah tanaman atau pepohonan atau pertanian, kemudian ternyata Pak, burung ikut makan atau manusia ikut makan atau hewan yang ikut makan, melainkan akan ditulis baginya pahala. Paham tuh Pak? Bapak punya padi, ada burung-burung makan ya. Kita nggak pernah niat sedekah untuk burung. Namun dengan sendirinya Pak, ternyata kita bermanfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita nggak punya niat sedekah, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Paham? Misalnya punya pohon, di situ apa? Banyak dot, banyak kalong, banyak apa, makan dari buah kita. Ya, kabar kalau kita mendapatkan pahala. Kenapa? Secara tidak langsung karena telah memberikan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita nggak pernah meniatkannya. Nah, kemudian perbuatan yang keempat yang nggak perlu dipersangkakan padanya niat adalah Pak, membalikan hak orang lain. Misalnya barang gadean, ya, fabarakallahu fikum, kita punya barang gadean, tiba-tiba anak kita apa? Mengembalikan gadeannya kepada orang yang punya, sudah selesai. Aduh, aku kok belum niat mengembalikan barang gadean, sudah dikembalikan. Wah, nggak sah ini. Loh, kan benda seperti ini Pak, barakallahu fikum, nggak perlu dipasangkan padanya niat. Bayar utang, nggak dipasangkan padanya niat. Kenapa? Karena barakallahu fikum, ini Pak memang sudah kewajibannya. Ketika ada orang, misalnya anak punya utang, ternyata Pak ibu saya membayari utang saya, padahal saya belum niat bayar utang, sah nggak? Jawabannya sah. Pak, bayar utang nggak perlu dipasangkan padanya niat. Demikian juga mengembalikan barang-barang rampasan. Ada orang nyuri sendal, gosok, kemudian ini sendalnya saya, ini dikembalikan kepada orang yang punya. Apakah sah? Jawabannya sah. Kenapa? Karena membalikan barang orang lain, barakallahu fikum, itu sudah kewajiban, tidak perlu dipadanya dipasangkan padanya niat. Oh, kalau saya mengembalikan barang gosok dari tangan saya sendiri, berarti nggak sah? Tidak. Ini barakallahu fikum yang keempat. Kemudian barakallahu fikum, apa hal-hal yang bisa membatalkan niat? Sekarang kita masuk pada masalah selanjutnya. Apa saja yang bisa membatalkan niat? Yang pertama adalah riddah, murtad. Orang sholat, orang puasa, tiba-tiba dia murtad, maka Pak, batallah niatnya dan juga ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in asyrakta la yahbat amaluk. Wahai Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahmu, maka batillah semua amalanmu. Ini jenis pembatal pertama. Apabila ada orang murtad berbuat syirik dalam ibadah, maka batallah apa? Ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah dia memang punya azam, punya tekad untuk membatalkan apa? Niatnya. Maka yang seperti ini apa? Batallah niatnya. Misalnya ada orang sholat, ketika rukuk, anak batal jelas sholatnya. Memang sudah punya tiket, niat apa? Nggak semangat sholat tersebut, nggak ingin melanjutkannya. Ketika sudah punya tekad bulat membatalkannya,
maka apa? Dia harus mengulangi dari awalnya. Sekali lagi, ketika sudah punya tekad bulat, syaratnya tekadnya tekad bulat. Kalau cuma petikan saja maka tidak membatalkan ibadahnya. Faham ya? Nah, misalnya ada orang berwudu, ya, ketika berwudu, ada niat apa? Membatalkan wudunya. Misalnya dia baru kubur kemudian, anak mau kemana ya? Udah nggak lanjutkan wudunya. Kemudian dia ingin lanjut kubur itu udah punya tekad bulat, kemudian udah lanjut lagi. Apakah dia harus mengulang dari awal atau lanjut? Jawabannya dari awal. Kenapa? Karena sudah punya tekad bulat membatalkan wudunya. Maka ketika ingin mengulanginya harus dari awal. Nah, ini barakallahu fikum para ulama menyebutkan di antaranya tentang salat dan juga tentang wudu. Kemudian yang ketiga at-taraddud, bimbang antara membatalkan dan tidak. Maka fa barakallahu fikum yang benar dalam masalah ini para ulama khilaf. Adalah tidak membatalkan ibadahnya. Kalau masih bimbang, selama hanya bimbang saja, belum sampai pada tekad bulat, maka apa? Jawabannya tidak membatalkan. Misalnya puasa Senin Kemis ya, Pak. Batal nggak ya? Haus banget tuh. Dah nggak jadi batal. Ini bimbang ya. Untuk maka apa? Yang seperti ini tidak membatalkan. Tetapi kalau banyak, batal aja lah. Punya niat, udah bulat, eman tinggal 1 jam lagi. Jadi makanya apa? Dihukumi batal. Kenapa? Karena sudah punya tekad bulat, bahkan sudah mendekati yang mau dia lakukan membatalkan perbuatannya. Tetapi kalau masih bimbang, batal nggak, ya, masih bingung, maka tidak mempengaruhi ibadahnya. Selama dia masih at-taraddud, masih ragu-ragu. Kemudian barakallahu fikum al-azm ala fi'l mahdhur. Yang keempat adalah bertekad bulat melakukan perbuatan yang dilarang di dalam ibadah. Apakah membatalkan? Maka kata para ulama, fa barakallahu qamal insan yusalli thumma azima 'ala al-aql aw asy-syurb kalam aw ghairi dhalik minal mubtilat as-salah min mubtilat salah inna niyatahu la tabtul. Jika orang sholat kemudian bertekad bulat melakukan hal yang dilarang di dalam sholat, maka apa? Tidak membatalkan sholatnya. Misalnya ketika dia sholat, dia punya ingin ngobrol sama temannya tapi nggak jadi, maka apa? Kata para ulama tidak membatalkan niatnya. Bisa dipahami ya, Pak? Kenapa? Karena bukan berkali untuk membatalkan sholatnya, tapi melakukan perbuatan yang dilarang tapi nggak jadi. Misalnya makan di dalam sholat batal nggak, Pak? Batal ya. Ketika sholat ngambil permen, pengen ngemut, nggak jadilah. Batal nggak, Pak, sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Karena barakallahu nggak jadi melakukan larang. Karena cuma niat melakukan perbuatan dilarang. Tetapi kalau hanya berbeda dengan apa tadi tekad bulat ingin membatalkan sholatnya, maka apa? Bisa membatalkan sholatnya ketika tekadnya bulat. Nah, ini sekarang yang keempat adalah niatnya melakukan hal yang dilarang dalam ibadah tersebut, tapi kemudian tidak jadi dilakukan. Apakah merusak ibadahnya? Jawabannya tidak merusak. Kemudian barakallahu fikum, sekarang pembahasannya al-intiqal bin niyati min ibadatin ila ibadah. Permasalahannya selanjutnya adalah memindahkan niat dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Boleh apa tidak memindahkan satu niat ibadah kemudian berpindah kepada ibadah yang lainnya? Maka barakallahu fikum ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, apabila yang dipindah adalah ibadah yang memang sudah ditentukan oleh waktunya, keadaannya dan jenisnya, waktunya atau keadaannya atau barakallahu fikum apa tempatnya, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak boleh. Misalnya barakallahu fikum orang tadinya
pengen sholat duhur, sudah niat sholat duhur, kemudian setelah sholat lupa tadi Pak, ternyata dia belum sholat subuh, dipindah niat duhurnya jadi sholat apa? Sholat subuh. Sah apa tidak? Dua-duanya tidak sah. Duhurnya batal, subuhnya juga batal. Kenapa? Karena dia memindahkan sesuatu yang apa? Yang sudah ditentukan oleh Islam. Subuh duhur ya duhur. Nggak boleh ketika dia melakukan sholat duhur kemudian dipindah kepada sholat asar. Ketika sudah dimulai ibadah tersebut. Kemudian barakallahu selanjutnya adalah memindahkan sesuatu yang muayyan kepada yang mutlak. Misalnya, fa barakallahu fikum, anak ingin sholat rawatib. Ternyata barakallahu fikum belum waktu adzan, belum waktu sholat, tak pindahkan. Anggapnya ini sholat apa ya? Sunnah mutlak, sunnah yang nggak terkait dengan waktu dan tempat. Boleh? Jawabannya boleh. Nggak perlu dibatalkan. Kok rawatib belum adzan kok, atau tiba-tiba orang baru adzan, astagfirullahaladzim, ternyata di adzan, berarti kan rawatibnya nggak sah ya Pak ya, dipindahkan kepada sunnah biasa. Itu yang nggak ada keterkaitan dengan waktu dan tempat. Ada sholat sunnah yang mutlaqah. Apa itu sholat mutlaqah Pak? Sholat sunnah yang tidak terkait dengan apa? Waktu kapan pun mau sholat silakan. Fahim? Misalnya duha, mau apa, setelah duha sholat sampai apa? Menjelang matahari apa? Sebelum matahari zawal. Itu maka boleh. Atau duhur, masuk masjid sudah sholat duhur selesai, daripada nganggur, anak mau sholat sunnah yang nggak terkait dengan waktu dan tempat. Ini namanya sholat mutlak. Pak, boleh nggak? Boleh. Misalnya antum jam 10 ke masjid sholat Jumat, imamnya belum datang, kan daripada nganggur ya Pak, ngapain kita baca daripada nganggur baca Quran udah bosan, udah kita sholat saja. Boleh nggak? Boleh. 2 rakaat salam. Kok belum datang nih? 2 rakaat salam. Boleh nggak? Boleh. Sholat yang tidak terkait dengan waktu namanya apa? Sholat mutlak. Nah, memindahkan yang muayyan yang sudah ditentukan kemudian kepada mutlak, maka jawabannya boleh. Nah, ini jenis kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah apa? Memindahkan yang mutlak kepada yang muayyan, lawannya tadi. Boleh apa tidak? Jawabannya la yasih, tidak boleh. Misalnya antum pengen sholat sunnah mutlaqah, ya, kemudian barakallahu fikum ternyata Pak, ini sudah zuhur ya, niatkan apa? Sholat rawatib. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Ibadah yang muayyan harus apa? Diniatkan dari awal ibadah. Rawatib, duha, istikharah harus diniatkan dari awal ibadahnya. Nggak boleh sesuatu sunnah yang nggak ada kaitannya dengan waktu, kegiatan sesuatu, keadaan sesuatu, kemudian diniatkan untuk dipindah kepada sholat rawatib dan yang lain sebagainya atau yang semisalnya. Ini tidak sah. Kemudian barakallahu fikum, sekarang masalah at-tasyrik fi niyah, bersekutu di dalam niat. Bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum, apabila ini ada beberapa macam. Jenis yang pertama adalah la yuridu bi islami ila dunya. Ada orang masuk Islam ternyata tidak dia inginkan kecuali dunia semata. Maka apa? Ini syirik dan nifak. Tidak dihakam sebagai orang muslim. Faham Pak? Ini jenis yang pertama. Ya, barakallahu fikum, benar-benar apa? Dia membangun ibadahnya memang apa? Karena barakallahu fikum ingin dunia. Gak ada niatan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas syirik dan nifak. Kemudian barakallahu fikum, tadi masalah Islamnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang haji? Barakallahu fikum, ada orang haji, barakallahu fikum, ternyata apa? Hajinya ingin apa? Cari dunia. Aku mau hajilah
bawa mau jualan, kan banyak orang yang haji sana. Niatnya ingin jualan, nggak ada niat ibadah haji. Apakah sah hajinya? Jawabannya tidak sah. Paham tuh? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya barakallahu bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah hukumnya haram. Hentum niat sholat nggak ada niat ibadah, tapi apa? Niatnya karena riya, niatnya kayak dipuji manusia. Ini apa hukumnya? Haram. Kemudian barakallahu fikum, jenis yang ketiga adalah apa? An yurida bil ibadah wajh Allah wa dunya ma'an. Dia ibadah memang karena Allah, juga karena dunia bersama-sama. Paham? Jenis yang ketiga apa? Dia ingin apa? Ibadah. Tapi Pak, ibadahnya apa? Untuk dua hal, untuk Allah juga untuk dunia. Fa barakallahu fikum, maka yang seperti ini apa? Dapat pahala? Jawabannya adalah dia pahalanya kurang. Dia pahalanya akan berkurang. Misalnya barakallahu fikum ingin barakallahu fikum membantu orang, bebas sedekah, tapi juga Pak ingin dapat pujian. Dia karena Allah, tapi juga Pak ingin dipuji. Pahalanya sempurna? Jelas pahalanya tidak sempurna. Kenapa? Karena mengandung tendensi apa? Ingin mendapatkan pujian. Selama dia masih merawat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia masih mendapatkan pahala, cuma pahalanya tidak sempurna. Sebagian ulama mengatakan ibadahnya batil. Sebagian ulama mengatakan ibadahnya batil. Kemudian barakallahu fikum, jenis yang keempat, dari awalnya memang ingin dunia. Kemudian setelah itu apa? Ingin apa? Dijadikan apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi dari awal dia melakukan perbuatan tersebut ternyata ingin dunia. Kemudian ternyata ketika dalam perjalanan ibadah, ingin apa? Ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan pahala. Bagaimana ini hukumnya? Maka barakallahu fikum, apabila ibadah itu antara sah dengan yang lain masih berkaitan, jawabannya tidak sah. Misalnya sholat, anak mau sholat lah, ya biar dikatakan alim, dia katakan apa orang soleh, atau enggak enak sama mertua. Niatnya apa? Karena pujian manusia, karena dunia, ya. Atau ternyata siapa yang sholat witir tarawih di sini akan dapat amplop, masing-masing dapat THR-an 10.000 misalnya, atau 20.000. Wah, datang apa ke masjid sini untuk apa? Sholat tarawih, tapi apa? Ingin amplop. Ketika dia sudah sholat tarawih, ingin apa? Di tengah 2 rakaat kemudian atau di rakaat keduanya ingin apa? Dijadikan sebagai wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti tidak sah. Kenapa? Karena rakaat pertama dan rakaat kedua apa? Saling berkaitan. Faham itu, Mbak? Nah, tetapi apabila tidak berkaitan, misalnya sedekah, itu ketika ngasih orang yang pertama pengen dipuji, semangat sedekah. Karena apa? Orang pernah lihat. Kemudian setelah fakir miskin ini pada pergi, datang yang lainnya. Kemudian ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi anak kok ya puji mengharapkan apa? Pahala apa? Ingin mendapatkan pujian manusia. Kemudian Pak, di fakir miskin gelombang kedua dia ikhlas karena Allah. Dapat pahala Pak? Jawabannya dapat pahala. Kenapa? Karena apa? Sedekah yang pertama dan kaitan, bukan satu rangkaian. Itu Mbak, bagaimana barakallahu ketika dia sholat, barakallahu ketika sholat pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, dia ikhlas. Tiba-tiba orang, masya Allah, ini orang satu panjang pas sholatnya, kemudian khusyuknya luar biasa. Didengar pujiannya, ditambah khusyuk, berubah niat sholatnya Pak, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Awalnya Allah, tapi tiba-tiba berubah niatnya Pak, ingin mendapatkan pujian manusia. Apabila ketika muncul niatan karena dunia, dibiarkan sampai selesai sholatnya, maka Pak, dia tidak mendapatkan pahala.
Tetapi ketika dia tiba-tiba apa? Ketika ada niatan dunia ingin dipuji, kemudian dia istighfar dan dia berusaha memerangi apa? Rasa riaknya, pamernya, kemudian dia bisa melawannya hingga selesai sholat, maka tetap dia mendapatkan pahala sholatnya. Demikian juga orang yang awalnya dia sedekah, awalnya ikhlas, kemudian gelombang kedua dia ternyata pamer, maka yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak sering berkaitan antara gelombang pertama dengan gelombang kedua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah niat sangat penting. Banyak orang-orang barakallahu fikum tidak paham kenapa masalah niat, sehingga mereka barakallahu fikum istilah apa, telah jatuh dalam perbuatan yang mungkar dalam keadaan dia tidak merasa. Misalnya dalam masalah muamalah pernikahan, ketika seorang suami mengatakan kamu keluar dari rumah, kamu boleh bebas. Kalau seandainya ngomong kamu bebas, niatnya cerai, maka apa? Dihukumi cerai. Al-ibrah bin niyah, laisa bil lafaz. Yang ditinjau adalah niatnya dia ketika dia mengucapkan, walaupun lafaznya bukan lafaz cerai. Paham tuh Pak? Hati-hati nih. Ketika istri Anda keluar, kamu pulang ke rumahmu, karena pulang ke orang tuamu dengan niat apa? Cerai, walaupun lafaznya seperti itu, maka apa? Dalam Islam dihukumi cerai. Innamal a'malu binniyat. Demikian juga mengatakan kamu silakan bebas, terserah ini mau apa. Kalau niat itu adalah cerai, maka dihukumi cerai. Jadi lafaz cerai itu Pak, gak harus apa? Kamu saya cerai, tidak harus seperti itu. Tetapi ketika ada lafaz-lafaz yang menunjukkan ya kebebasan, ternyata niatnya apa? Cerai, maka dihukumi cerai. Kalau seandainya kamu bebas silakan, tapi nggak ada niat cerai, misalnya bebas sudah, kamu serah mau pergi mau kemana terserah, nggak usah izin dari saya, apakah dihukumi cerai Pak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena lafaz itu hanya sedang untuk kebebasan biasa, nggak sampai kepada apa? Niat menceraikan istrinya. Nah, ini barakallahu berkaitan dengan masalah hubungan keluarga. Demikian juga barakallahu menafkahi istri, menafkahi anak, kemudian barakallahu dalam muamalah sehari-hari kita semuanya, apabila dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadinya kebiasaan akan bernilai ibadah. Jadi waspada. Niat bisa mengantarkan kita kepada surga, niat bisa mengantarkan kita kepada neraka, dan niat bisa mengantarkan kita tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Sehingga barakallahu pahami kaidah-kaidah yang telah kami sampaikan dengan sekian masalah-masalah yang tadi disampaikan. Al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu barakallahu tergantung dari niatnya. Apabila orang itu berbuat sesuatu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia niatnya karena Allah, karena dunia, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala tapi tidak sempurna. Tetapi kalau dia menaikkan suatu perbuatan semata-mata karena dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini, dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya jika ada kesempatan lagi kita akan bahas masalah kaidah yang kedua. Apa itu? Agama Islam dibangun di atas kemaslahatan. Yang haram, kenapa ini haram? Pasti ada maslahatnya. Kenapa kok dia wajib ini? Pasti ada maslahatnya. Semua apa yang disyariatkan oleh Islam membangun kemaslahatan bagi umat, baik dari si ibadahnya, muamalahnya maupun akidahnya. Ini akidah bab kaidah yang akan kita sebutkan pada pertemuan mendatang, bahwasanya Islam membangun semua sisi syariatnya dibangun kemaslahatan. Tidak ada yang mengandung kezaliman sedikit pun kepada hambanya atau umatnya. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi apa yanti maksudnya? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya melafalkan ini adalah sunnah. Nawaitu wudu'a li rafil hadathi, atau usolli al maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblati, atau nawaitu sama ghadain. Naam, fa barakallahu fikum. Mereka berdalil bahwasanya ini sunnah dengan apa? Dengan barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam melakukan ketika haji, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Fa barakallahu fikum. Dari hadis ini mereka berdalil bahwasanya apa? Loh, tuh Nabi melafalkan niat. Maka fa barakallahu fikum dijawab bahwasanya apa? Ini bukan lafaz niat. Ini adalah at-tasrih, mengumumkan bahwasanya Pak, saya sedang berhaji. Lafaznya Pak bukan nawaitu hajjan. Kalau seandainya niat pasti Pak nawaitu hajjan. Lafaznya Pak labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku menjemput menghadap Engkau ya Allah dengan apa? Ibadah haji. Jadi barakallahu fikum kata ulama ada at-tasrih bil manwi wa laysa at-tasrih bin niyah. Sorohah, mengumumkan, menjelaskan bahwasanya apa? Aku sedang haji. Yang ini sedang umrah. Jadi fa barakallahu kalau seandainya niatnya adalah niat pas lafaznya apa? Nawaitu hajjan mutamatti'an, atau nawaitu hajjan qarinan, atau nawaitu hajjan mufridan. Antum, sehingga kata para ulama bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu bukan lafaz niat, tetapi at-tasrih bil wanwi, idhar syiar-syiar haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma syarika laka labbaik. Jadi kabar itu adalah lafaz apa? Mengumumkan apa? Kegiatan hajinya, bukan apa? Niat hajinya. Kalau seandainya itu niat, maka tentunya lafaznya adalah nawaitu hajjan, atau nawaitu umratan, atau nawaitu mutamatti'an au qironan. Nah, jadi ini disebut para ulama ya tentang barakallahu fikum masalah tadi lafaz labbaik umratan sebagai barakallahu fikum dalil bahwasanya sunnahnya melafalkan niat. Kemudian kata para ulama, kalaulah seandainya itu adalah lafaz niat, kita katakan kalaulah seandainya itu adalah lafaz niat, maka kata para ulama itu khusus untuk ibadah haji. Kenapa? Karena tidak pernah datang di dalam hadis yang lainnya Nabi melafalkan niat dalam sholat, dalam wudu, dalam hal yang lainnya. Fahimtum? Nah, kalau seandainya itu memang dianggap niat, toib itu niat, tapi itu hanya pada ibadah haji saja. Dengan dalil apa? Dengan dalil Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah mengajarkan sahabatnya ataupun menjaharkan sehingga sahabat yang lain di belakang mendengar 1000 sholat sahabat bersama Rasulullah SAW, sekian ribu sholat, tapi enggak pernah apa? Lafaz Nabi melafalkan niat di dalam sholat mereka. Itu bahwasanya apa? Itu hanya ibadah haji saja. Kalau seandainya betul pakatnya Pak, tentu juga Nabi akan melafalkan niat labbaik Allahumma riban atau labbaik apa? Isya'an atau yang lainnya. Kalau seandainya itu adalah sebuah niat. Nah, Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, masalah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Waspada. Fabarakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat, artinya enggak sah suatu salat ketika si makmum atau si imam atau yang orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat. Ingat kata para ulama, di antaranya ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan apabila hilang satu tasydid di dalam Al-Fatihah maka sholatnya tidak. Satu tasydid di dalam Al-Fatihah maka tidak sah. Misalnya barakallahu fikum maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, salah
tasdidnya, Al-Fatihahnya batal. Kalau Al-Fatihah berarti apa? Sholatnya juga batal. Kenapa? Karena dia telah batal satu rukun. Atau salah harokat, an'amtu alaihim, harus coba an'amta alaihim, dia baca apa? An'amtu alaihim. Atau rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Salah harokat, maka apa? Batallah Al-Fatihahnya. Kalau batal Al-Fatihahnya berarti apa? Batil pula sholatnya. Ini barakallahu ulama-ulama sepakat dalam ini. Apabila ada kesalahan di dalam Al-Fatihah, makharijul hurufnya yang merubah makna seperti ghairil maghdubi alaihim, khairil maghdubi alaihim, maka apa? Batallah sholatnya. Apabila Anda mendapatkan imam yang salah-salah dalam bacaan Al-Fatihah, jangan sholat di belakang dia, sholat di teman yang lainnya. Kenapa? Karena orang ini sholatnya tidak sah. Makanya penting imam. Tetapi apabila kesalahannya bukan pada Al-Fatihah, misalnya baca Al-Ikhlas, baca apa? An-Naba atau Ad-Duha, ada kesalahan harokatnya atau makharijul hurufnya, apakah batal sholatnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena membaca surat itu hukumnya sunnah. Itu salah dalam sunnah nggak mempengaruhi ibadah. Bisa dipahami Pak? Nah, tetapi kalau kesalahannya pada Al-Fatihah, maka barakallahu sangat fatal. Makanya pilihlah imam barakallahu fikum yang apa? Yang benar di dalam Al-Fatihah. Walaupun nggak benar di dalam surat yang lainnya, ya masih ditoleransi. Tetapi kalau Al-Fatihah, maka harus betul-betul bagi imam benar-benar memperbagi Al-Fatihah dengan baik dari sisi harokatnya, makharijul hurufnya, dan juga ahkamu tajwidnya. Nah, apabila ada perubahan makna karena harokat atau karena makharijul huruf, maka bisa membatalkan sholat. Karena Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena sudah 8:30 dan juga perjalanan jauh. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan banyak manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nakhtim dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.